Hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Ungkapan itu saat ini sedang terjadi di mana hukum kembali diuji berkali-kali dan ibarat hukum itu adalah suatu badan, hukum telah tercabik-cabik babak belur dan berjalan tertatih. Salah satu visi Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, hak asasi manusia. Untuk membahas terkait dengan HAM dan ideologi Pancasila, bersama saya saat ini Bapak Dr. Nikolai Aprilindo, Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, di mana beliau adalah seorang advokat yang mengabdi pada negara yang sekarang lagi belum pensiun, Pak ya? Belum ya? Masih libur advokatnya. Tapi sebelumnya apa kabar Bapakku? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Dan Bapak udah berapa hampir setahun? Saya dilantik menjadi Dirjen itu tanggal 6 Januari 2025. Jadi dua bulan ini menjadi birokrat beliau. Ya. Cuti dari lawyer. Tapi Pak, sebelum kita bahas masalah HAM, masalah dan sebagainya itu, Bapak ngapain aja sih di sini? Kan lawyer itu kan dengan gestur dan ini, terus lawyer juga bebas. Kalau sekarang kan Bapak terkungkung dengan aturan, terus harus masuk jam 8 pagi kali ya Pak Dirjen, apalagi Pak Dirjen nih harus standby di meja ini dan begitu banyak yang harus di ACC tanda tangan. Itu Bapak betah nggak sih? Sebenarnya kalau mau dibilang betah, sangat betah. Karena ini passion saya di sini. Dalam mengurus masalah hukum maupun hak asasi manusia. Karena antara hukum dan hak asasi manusia itu tidak bisa terpisahkan. Itu bagaikan satu keping mata uang. Walaupun bertolak belakang. Kalau saya bilang tidak bertolak belakang, banyak orang mengatakan bertolak belakang, tapi saya bilang tidak. Karena di mana ada pelanggaran hukum, di situ pasti ada pelanggaran HAM. Di mana ada pelanggaran HAM, pasti ada pelanggaran hukum. Itu. Sehingga bagi saya, pekerjaan seperti ini sangat saya nikmati. Kenapa saya nikmati? Saya bisa banyak membantu orang. Walaupun ketika saya menjadi lawyer, saya juga bisa banyak membantu orang. Tetapi saya kan tidak dalam sistem. Kalau sekarang Bapak masuk dalam sistem? Ya, ketika saya tidak dalam sistem, apapun yang kita bicarakan, ya ada yang mendengar, tetapi banyak yang ya menganggap angin lalu. Tapi ketika kita dalam sistem, orang akan berpikir, ya yang berbicara ini, pejabat itu. Yang berbicara ini orang yang tahu tentang hukum, tahu tentang HAM. Orang yang menguasai permasalahan hukum, menguasai permasalahan HAM. Berarti Bapak membantu lebih banyak orang lagi melalui kebijakan Bapak yang Bapak keluarkan, ya? Sangat betul. Jadi memang saya mempunyai satu idealisme, suatu cita-cita, suatu keinginan bagaimana saya bisa membantu orang melalui suatu tindakan nyata berupa kebijakan. Nah, kalau saya sebagai lawyer kan saya tidak mempunyai kebijakan apa-apa. Yang saya punya hanya membela. Ya kan? Sedangkan kebijakan itu ada pada APH, aparat penegak hukum lainnya. Walaupun lawyer juga masuk kategori penegak hukum. Tetapi tidak punya kewenangan kebijakan seperti seorang birokrasi. Itu. Ya. Tapi terkait dengan bangun pagi nggak masalah Pak ya? Udah terbiasa saya. Udah terbiasa. Biasa bangun pagi. Saya kan harus bangun pagi untuk olahraga ringan. Jalan kaki 30 menit setiap pagi. Di kompleks. Di kompleks. Dan itu memang sudah kebiasaan lama dari dulu. Gitu. Ya soalnya kan banyak teman-teman Bapak lawyer-lawyer senior itu yang susah banget bangun pagi kan. Kita nggak boleh menafikan itu. Betul sekali. Saya kalau telepon beliau-beliau itu harus di atas jam 9 atau jam 10. 11. Jam 11 baru stay tune. Ya Rizka gitu. Baru tune in ya. Baru tune in gitu. Tapi
teman-teman supaya tahu loh, Bapak ini tidurnya kurang, jam 2 masih online handphonenya, dan jam 6 pagi sudah bales WA. Itu Bapak ayam atau gimana? Kan mau tidur jam berapa tetap bangun pagi gitu. Saya tuh HP saya 24 jam. Selalu open, selalu on. Dan saya juga tidur itu tidak tidur seperti pada umumnya orang tidur sampai ngorok, sampai saya ada bunyi sedikit pun saya pasti kebangun. Dan itu pola dari dulu seperti itu. Jadi harus hening. Ini bunyi sedikit pasti saya bangun. Kecuali saya tidur itu di pegunungan, di daerah-daerah pegunungan gitu kan. Nah, itu pun kadang-kadang suara jangkrik atau suara apapun, kadang-kadang kalau ke bawah gitu bisa tidur juga. Tapi kita nikmati di situ. Jadi sudah terbiasa. Ya, dan memang beberapa kali saya lihat Bapak kok masih on sih jam segini, saya lihat jam apa nggak tidur. Bapak kayaknya gendong genset juga ya. Jadi nggak lobet gitu. Gini Mbak, saya tuh punya prinsip, saya harus siaga 24 jam. Kebiasaan itu sudah lama. Bahkan ketika menjadi lawyer pun begitu. Karena lawyer tuh ibarat seorang dokter. Harus siap siaga 24 jam. Ketika klien kita membutuhkan kita 24 jam, kita harus siap. Karena kita sifatnya melayani. Apalagi profesi lawyer, itu officium nobile. Profesi yang mulia, yang terhormat. Kita jangan melacurkan profesi officium nobile kita dengan cara-cara kita mengabaikan kepentingan klien, kepentingan hukum klien, bukan kepentingan pribadi ya, kepentingan hukum. Demikian pula di dalam dunia hak asasi manusia, 24 jam. Karena setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, pasti ada permasalahan hak asasi manusia. Karena pada hakikatnya, hak asasi manusia itu merupakan satu hak yang melekat. Dari sejak manusia itu lahir, sampai manusia itu meninggal. Itu melekat hak asasi manusia. Dan tidak dapat dicabut oleh siapapun hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia itu ada batasan undang-undang yang membatasinya. Kenapa dibatasi undang-undang? Agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia juga harus ada. Artinya supaya apa? Seseorang yang dia menuntut hak asasi manusianya, dia juga harus melihat hak asasi manusia lain. Dengan cara apa? Kewajiban. Kewajiban menghormati hak asasi manusia lain. Kewajiban mentaati hukum. Kewajiban menjalankan apa yang menjadi perintah dari agamanya. Hukum agama maupun hukum positif. Itu kewajiban. Kewajiban sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kenapa dikatakan makhluk individu dan makhluk sosial? Makhluk individu dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan Tuhannya. Makhluk sosial dia bertanggung jawab terhadap dirinya juga sesamanya. Ini artinya apa yang menjadi hak kamu, ya hak kamu. Jangan kamu ganggu hak orang lain. Gitu prinsipnya. Ya, dan saya lihat beberapa, walaupun baru 3 bulan, 2 bulan gitu Pak, Bapak menikmati ya sampai keliling ke lapas-lapas gitu ya Pak ya. Saya kebetulan ngikutin medsos Bapak juga. Iya. Terus itu apa yang Bapak temuin setelah Bapak berkeliling di lapas-lapas? Jadi gini, waktu saya jadi lawyer, saya kan punya banyak klien. Ada yang ditahan, ya kan? Ada yang ditahan sejak dari tahanan kepolisian, tahanan jaksa, tahanan hakim atau pengadilan, sampai pada vonisnya. Di situ saya banyak menemukan bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip
disangkakan satu perbuatan pidana, kemudian didakwakan dan divonis dinyatakan bersalah. Di situ saya melihat mereka juga mempunyai hak asasi, hak dalam membela dirinya, hak dalam membuktikan bahwa dia tidak bersalah, hak mendapat perlindungan hukum. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang sudah berada di dalam tahanan, baik itu rumah tahanan negara atau lapas, dia wajib diberikan atau dipenuhi juga hak asasinya. Dan itu diamanatkan di dalam Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, di mana hak-hak warga binaan atau narapidana itu harus terpenuhi juga berdasarkan undang-undang itu. Misalnya, hak untuk tidak disakiti, hak untuk supaya dia mendapatkan perlindungan, hak untuk keamanan dia, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Situ ada dalam undang-undang itu menjamin hak asasi manusia itu, walaupun dia sebagai narapidana, sebagai warga binaan. Nah, inilah yang menggugah saya, karena tidak jarang saya melihat para warga binaan atau narapidana atau tahanan ketika mereka dinyatakan bersalah dan masuk dalam rumah tahanan atau dalam lembaga pemasyarakatan, mereka sudah mendapat stigma di masyarakat sebagai penjahat, di dalam pun diberlakukan sebagai penjahat. Padahal tujuan dari pemasyarakatan itu adalah pembinaan, makanya disebut dengan warga binaan. Nah, nyatanya banyak terjadi di dalam itu bukan pembinaan, tapi pembinasaan. Pembinasaan. Itu yang kita Dan ketemukan. ada juga anekdot yang mengatakan masuk lapas itu bukan sembuh, malah menjadi kriminal beneran gitu. Jadi mafia beneran gitu Bapak. Nah, itu memang anekdot seperti itu sudah lama berkembang ya. Tetapi alhamdulillah saya melihat bahwa lapas sekarang itu sudah mulai bisa merubah diri. Sudah mulai bisa merubah diri. Tetapi memang ada beberapa lapas itu masih melakukan pola-pola lama. Ibarat pola-pola kolonial lah. Tapi nanti Bapak kritisi lah ya mereka. Ya, sehingga ada namanya sel tikus. Ya. Itu nggak boleh sebenarnya Pak? Sebenarnya nggak boleh. Dari 2017 itu sel tikus itu udah nggak boleh lagi. Tapi nyatanya masih ada. Gitu. Tapi kalau pembinaan yang misalnya napi itu udah kelewatan banget gitu Pak, kan masuk ke sel tikus. Kalau itu nggak boleh, berarti apa? Disetrum aja? Bukan. Jadi ada sel isolasi. Kalau sel tikus itu tanpa cahaya. Saya beberapa kali mengunjungi beberapa rutan dan lapas. Kasihan loh saya lihat sel tikus itu tanpa cahaya. Pengap, ukurannya 1 kali 2 meter. Kemudian tanpa alas tidur, tanpa MCK bahkan. Tidak manusiawi. Kalau mau dia diisolasi, taruhlah di sel isolasi, sel tersendiri isolasi, tapi yang udara bisa masuk. Karena ini menyangkut hak ini hidup. nggak ada udara? Nggak ada udara. Sirkulasi udaranya nggak ada. Bayangin itu. Taruhlah di sel yang walaupun sel sempit, sel isolasi, tapi ada jeruji-jeruji itu loh. Jadi cahaya dari luar masuk, cahaya pagi masuk, cahaya sore masuk, udara masuk, sirkulasi udaranya berlangsung. Kan kita mau memanusiakan manusia. Kita membina manusia yang perilakunya terlanjur berbuat kesalahan atau kriminal, kita ingin merubah dia menjadi orang yang baik. Nah, cara merubah menjadi orang baik ya perlakukan dengan baik. Bukan kita perlakukan dengan cara-cara seperti itu. Pak, Indonesia kan mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berlandaskan HAM juga. Apa konsep Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan HAM
yang dikaitkan dengan hukum tersebut, di mana Bapak adalah salah satu tiang Pak Presiden dan Wakil Presiden itu untuk melaksanakan kebijakan mengenai HAM. Jadi kita melihat dari 8 misi Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dengan 8 asta cita. Di situ tadi disebutkan bahwa memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, kemudian hak asasi manusia. Namun ada juga memantapkan sistem pertahanan keamanan negara ini dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ini untuk pemenuhan hak asasi manusia, ya. Kemudian meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik dan hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Jadi antara asta cita yang pertama dan ketujuh ini saling berkaitan. Asta cita yang pertama itu penekanannya kepada ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Asta cita yang ketujuh memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kenapa hukum ditaruh di asta cita ketujuh? Memperkuat hukum dalam arti segala aturan, tindakan, perilaku, baik itu dari aturan-aturan hukum sendiri maupun dari aparat penegak hukum, itu harus diperkuat dengan berbasiskan hak asasi manusia. Tujuannya agar terjadi keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban yang saya sampaikan tadi. Kewajibannya mentaati hukum untuk mendapatkan haknya. Itu. Jadi ada hubungannya di situ, korelasinya antara hak asasi manusia dan hukum. Karena bagaimanapun juga hak asasi manusia ini dilahirkan dari kesepakatan. Seperti konvenan internasional, itu semua kesepakatan. Kemudian berbagai undang-undang yang dibuat. Undang-undang itu dibuat oleh siapa? Undang-undang itu dibuat di dalam kerangka hukum. Hukum membuat undang-undang berupa hak asasi manusia supaya ditaati. Sehingga kalau ada yang tidak mentaati hak asasi manusia, mendapatkan sanksi hukum. Saya kira itu. Ya. Program HAM ini kan mempunyai 10 prinsip nih Pak. Kita ngobrol waktu kemarin itu memiliki 10 prinsip. Apa saja itu Pak? Dan mengapa hanya ada 10, enggak 11, 12, 15, 20? Karena kan hal-hal yang berkaitan dengan HAM itu kan banyak banget. Kenapa hanya 10 gitu Pak? Jadi gini, sebenarnya bukan hanya 10, tetapi 10 itu menjadi satu ikon bagi kita. Sebenarnya ada 30 lebih gitu. Tapi 10 itu kita ambil untuk betul-betul kita terkonsentrasi di situ, dalam 10 prinsip HAM. Karena pencapaian arah kebijakan atau RPJMN yang akan dicapai di dalam pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, beliau ingin melakukan program prioritas. Program prioritasnya adalah pengarusutamaan hak asasi manusia, pemajuan hak asasi manusia, penegakan hak asasi manusia. Nah, dari
3 hal program prioritas ini dijabarkan dalam 10 prinsip. 10 prinsipnya apa saja? Pertama, universalitas, yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, bahasa, atau status sosial. Yang kedua, kesetaraan, yaitu semua orang memiliki hak yang sama dan setara tanpa memandang perbedaan apapun. Yang ketiga adalah keadilan. HAM harus ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, kebebasan. HAM meliputi kebebasan untuk berbicara, beragama, berpendapat, dan bergerak. Keselamatan. HAM meliputi hak untuk hidup aman, dan perlindungan dari kekerasan dan penindasan. Partisipasi. HAM meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan. Nah, itulah saya ada di sini. Kemudian, akuntabilitas. Pemerintah dan lembaga lainnya harus bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Transparansi. Proses pengambilan keputusan pembuat kebijakan harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Non-diskriminasi. HAM harus ditegakkan tanpa memandang perbedaan apapun seperti ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Sehingga terciptalah keseimbangan yang saya sebutkan tadi. HAM harus ditegakkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Artinya, hak manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Itu harus seimbang antara hak dan kewajiban itu. Nah, disitulah 10 prinsip ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk melakukan yang dikatakan penegakan HAM itu. Saya kira itu. Dan kesetaraan tadi menjadi poin penting juga ya Pak. Jadi tidak ada memandang suku, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Itu kesetaraan poin penting dalam HAM itu sendiri, salah satu poin penting. Itu mengapa Pak? Nah, semua orang memiliki hak yang sama dan setara tanpa memandang perbedaan apapun. Sekarang kita melihat ketika manusia diciptakan, ketika kita lahir dari rahim ibu kita menghirup udara, menghirup kehidupan, ya kan? Artinya, kita menikmati apa yang menjadi berkat dari Tuhan, apa yang menjadi berkat bagi kita. Dan kita juga, saat itu juga harus melakukan kewajiban kita. Antara hak dan kewajiban itu. Nah, kesetaraan ini tidak boleh ada perbedaan. Sekalipun dia lahir dari seorang ibu dengan lahir cacat, bukan kehendak dia untuk dia cacat, ataupun dia lahir dari ibu tanpa ayah misalnya, bukan kehendak dia, ataupun dia lahir dari sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak mempunyai status, bukan kehendak dia. Sehingga kita harus menyetarakan dia sebagai manusia yang sama dengan ciptaan manusia lainnya. Dan tidak boleh ada perbedaan. Makanya kaum disabilitas, ya kan? Kemudian tunanetra, tunarungu, yang hidup manusia normal juga, itu harus setara. Karena mereka lahir, mereka tidak minta harus begitu. Tetapi ada karena sesuatu hal, makanya mereka terjadi seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan bahwa setiap manusia pada prinsipnya dilahirkan dalam keadaan baik. Tetapi faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan karakter yang membuat mereka menjadi salah jalan. Bukan karena kehendak dia, tapi tuntutan ekonomi misalnya, keadaan lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya, maupun karakter yang terbentuk sejak kecil, ini bisa mempengaruhi seseorang melakukan tindakan-tindakan yang kita katakan kriminal. Tapi mereka bukan penjahat. Tapi kalau udah melakukan tindak kriminal, penjahat juga kan Pak?
Beda, kalau saya berprinsip beda. Belum tentu seseorang melakukan tindakan kriminal itu sebagai penjahat. Penjahat itu bisa dari faktor karakter. Kriminal itu bisa dari faktor yang tadi saya bilang. Lingkungan atau ekonomi. Misalnya, saya tidak punya HP. Tapi saya ingin punya HP untuk pergaulan saya. Terpaksa saya mencuri HP orang. Karena saya lihat teman-teman saya itu pada punya HP. Yang terjadi di situ, saya tidak punya uang untuk beli HP, terpaksa saya mencuri. Faktor apa itu? Ekonomi kan? Kemudian teman-teman saya punya HP, saya tidak punya HP. Saya ingin seperti mereka. Faktor apa itu? Lingkungan. Terjadilah suatu tindakan itu. Pembunuhan. Pembunuhan terjadi ketika seseorang misalnya dia mempertahankan hidupnya. Terpaksa dia harus membunuh. Atau ada ketersinggungan tertentu yang membuat dia sakit hati, akhirnya terpaksa dia membunuh. Atau keadaan tertentu yang mau tidak mau untuk mempertahankan hidupnya, dia harus melakukan tindakan itu. Jadi mereka tuh bukan penjahat. Mereka adalah orang yang salah jalan. Di jalan yang sesat. Nah, inilah yang kita perlu mengembalikan atau memberikan mainstreaming bahwa mereka itu adalah manusia yang bebas, yang mempunyai hak asasi manusia. Tetapi mereka karena suatu keadaan tertentu, mereka menjadi kriminal, melakukan tindakan kriminal. Itu harus dibangun lagi supaya mereka sadar. Dan harus berstimulasi gitu Pak. Berstimulasi. Berkelanjutan. Dan satu hal adalah perlu dibimbing secara akhlak dan rohani. Itu perlu. Tidak ada satu manusia pun setelah dia dibimbing secara akhlak dan rohani, tapi dia tetap berbuat kejahatan, itu tidak ada. Kalau orang yang melakukan itu tetap berbuat kejahatan, berarti memang sudah karakternya. Sudah tidak bisa dibina lagi itu. Berarti harus dibinasakan gitu. Nah, itu nggak boleh ya? Nggak boleh itu. Nggak boleh. Karena hak untuk mengambil nyawa orang itu hak Tuhan, hak prerogatif dari Allah, dari Tuhan. Kalau ke alam itu ngedidik mereka ini katanya kalau kamu nggak bisa saya bina, nanti saya binasakan kamu katanya. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh tuh Mama. Iya. Hanya Tuhanlah yang punya hak prerogatif. Dan Tuhan tidak pernah memberikan hak prerogatif dia pada manusia untuk mengambil nyawa orang. Termasuk kepada hakim sekalipun. Tidak pernah. Jadi Bapak sangat menentang keras terhadap hukuman mati. Sangat. Saya skripsi saya, S1 saya, itu mengenai hukuman mati. Itu S1 saya. Judulnya skripsi saya tinjauan penologi dan kriminologi hukuman mati. Artinya apa gini? Ketika seseorang divonis hukuman mati, kemudian dia dieksekusi hukuman mati, itu timbul dendam dari keluarganya. Akhirnya apa? Ya begitu lagi berulang. Berbuat untuk membalas dendam itu. Karena mereka merasa bahwa hukuman yang diberikan adalah hukuman balas dendam. Hukuman mati itu hukuman balas dendam, bukan pembinaan. Kalau mau orang itu dibina dengan baik, jangan dihukum mati. Artinya memberikan dia kesadaran untuk kembali kepada manusia yang taat, bertaubat, manusia yang baik dan normal. Nah, kalau dihukum mati, itu tidak ada pembinaan di situ. Apa yang mau dibina? Toh besok dia udah mati. Besok saya toh mati. Ngapain saya harus berbuat baik? Itu Ya. dilematis juga kan? Ya. Tapi kalau itu kan nggak menimbulkan efek jerah Pak. Sekarang kita lihat contoh ya. Berbagai kasus narkoba, bandar-bandar narkoba dihukum mati. Apakah narkoba habis? Enggak. Tetap ada kan? Malah makin banyak. Malah makin banyak, malah makin meriah.
Bahkan di dalam penjara pun beredar. Ya kan? Padahal bandar-bandar hukum mati, ditembak mati. Tidak menyelesaikan masalah. Misalnya koruptor, ditembak mati. Apa koruptor hilang? Dari zaman kerajaan tua dahulu sampai sekarang. Namanya upeti itu kan dari zaman dulu. Ya kan? Namanya korupsi itu dari zaman dulu. Sama dengan pelacuran. Dari zaman dulu sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita meminimalisir dengan sistem agar orang tidak melakukan tindakan-tindakan korup dan tidak menjadi koruptor-koruptor baru. Sistem yang harus kita perketat. Bukan hukuman. Hukuman boleh diperberat 20 tahun bahkan seumur hidup. Tetapi jangan hukuman mati. Bagi saya yang cocok bagi koruptor itu adalah hukuman sosial sebagai pekerja sosial. Dia seumur hidup hukumannya menjadi pekerja sosial, tukang sampah, tukang bersih gorong-gorong, dimiskinkan gitu Pak maksudnya. dimiskinkan, hartanya disita semua, kemudian jadi pekerja sosial, ditonton semua orang. Setiap pagi dia harus kerja, malam pulang, tidur, besok pagi kerja lagi, seumur hidup dia begitu. Dan dia punya keluarga, tidak diberikan kesempatan secara politik untuk berpolitik selama 50 tahun atau selama 40 tahun atau selama 30 tahun. Tapi setelah itu boleh? Ya setelah menunjukkan pertobatan ya. Kita harus, manusianya kan pasti ada titik jenuhnya. Walaupun memang koruptor itu adalah musuh negara. Sama dengan teroris, musuh negara. Tapi mereka ini kan seperti saya bilang tadi. Mungkin karena keadaan. Mungkin dengan terpaksa atau memang karakternya dia untuk mencuri uang. Ya. Ya kan? Tetapi kan bisa dibina. Kalau dihukum mati kan dibinasakan. Kapan yang bisa bertobat? Ya. Itu. Tapi Pak, terkadang HAM ini kan menjadi ganjalan dalam penegakan hukum. Kalau misalnya kita mau hukum berat, kalau hukum ringan dia nggak ada efek jerah. Hukum berat melanggar HAM katanya. Terus bagaimana pendapat Bapak menyikapi itu? Kalau saya melihat ya HAM itu bukan ganjalan. Justru HAM itu memberikan kesetaraan dalam penghukuman. Dia bukan ganjalan. Artinya supaya para pelaku kriminal mereka mengerti bahwa ketika mereka mencuri sebuah motor, ya, berapa orang seandainya motor itu milik seorang tukang gojek, berapa orang yang dia rugikan, ya kan? Motor itu misalnya dipakai oleh seorang tukang ojek untuk mencari nafkah, memberikan makan bagi istrinya, anaknya, orang tuanya. Berarti si pencuri ini melanggar HAM dari si tukang ojek itu. Nah, ketika dia tertangkap dan dipenjara, dia harus dibina dengan cara-cara yang manusiawi untuk kembali mereview dia punya perilaku, kembali dideradikalisasi supaya perilaku-perilaku yang tadinya menyimpang dan melanggar hukum itu dikembalikan agar dia sadar bahwa ada HAM orang yang kau langgar. HAMmu sendiri pun terlanggar di situ. Kenapa HAMmu terlanggar? Kau tidak bebas seperti di luar. Kau harus terkurung di dalam penjara. Ya kan? Kau dibatasi HAMmu di situ. Dibatasi oleh undang-undang karena kau berbuat tindakan kriminal. Itu. Jadi itu seimbang, setara sebenarnya. Tapi saat ini itu Pak ada fenomena begini. Orang itu sudah tidak lagi mengenal takut dengan hukuman karena di penjara juga bisa hidup enak. Di penjara juga bisa mengendalikan gurita bisnisnya. Contoh bos Duta Palma
yang dia mengendalikan bisnisnya itu dari dalam penjara gitu Bapak. Jadi ya ngapain harus ini di penjara juga dia everything is okay gitu. Gimana menurut Bapak kalau? Ya itu yang saya tadi bilang, sistem kita ini, sistem dan perilaku APH kita, dari penyidik, penuntut, hakim, pengacara, sampai kepada para petugas lapas. Ada penekanan dengan kata pengacara gitu, teman-teman Bapak situ. Iya, pengacara ini punya andil juga loh. Saya harus katakan apa adanya. Punya andil, andil apa? Misalnya seseorang tersangka kasus korupsi, ya kan? Dia punya uang. Bagaimana supaya caranya dia bisa hidup enak dalam sel? Dia Pakai penghubung. Banyak kasus kan terjadi kan? ya, Pengacaranya menjadi penghubung kan? Kasus narkoba banyak terjadi kan? Walaupun kita tidak bisa menggeneralisir, tetapi perilaku oknum-oknum pengacara demikian akan merusak citra pengacara. ya. Gitu loh. Jadi peran di situ juga ada. Misalnya dia mengembangkan gurita bisnisnya dalam penjara. Ya. Kalau sistemnya ketat dan petugas penjara, petugas lapas betul-betul diawasi secara ketat untuk tidak melakukan hal itu, tidak akan terjadi. Nah, sekarang kita pertanyakan, berapa sih gaji petugas lapas? Kembali lagi ke situ, ekonomi ini. Jadi Bapak mau mengkaitkan ini ke remunerasi? Betul. Sekarang gaji petugas lapas, golongan 1, golongan 2A, berapa mereka? Mereka harus bayar kredit motor, bayar uang sekolah anak, mungkin bayar kontrakan. Ya. Ini kan akumulasi semuanya, sehingga mereka akhirnya udahlah. Kalau ketangkap ya apes, kalau enggak ya kita punya untung. Akhirnya mereka berbuat demikian. Ya. Makanya saya bilang, yang perlu dinaikkan itu gaji para petugas lapas. Dan hakim juga Pak. Hakim harus kolektif. Kita tidak bisa sembarangan naikkan gaji hakim. Karena hakim banyak juga oknum-oknum hakim yang bermain. Fakta. Ya. Hukum kita ini fakta, hukum transaksional. Ini kita harus berani bicara. Nah, sekarang tugasnya lah pemerintahan Prabowo melakukan pembenahan terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan hak asasi manusia yang terjadi. Ini suatu keberanian bagi Bapak Prabowo sebagai Presiden. Menciptakan Kementerian HAM. Di dunia hanya ada 5 Kementerian HAM. Hanya 5 negara. Pertama Brasil, Somalia, Pakistan, Selandia Baru, dan Indonesia. Sementara negara-negara adidaya, negara-negara besar seperti Amerika, Cina, dan Padahal sebagainya, Amerika yang mendeklarasikan pendukung HAM paling ini ya. paling getol. Tapi nggak ada Kementerian HAM di situ. Eropa nggak ada Kementerian HAM. Orang berbicara HAM tapi tidak melaksanakan. Saat ini pemerintah ini berbicara HAM tapi melaksanakan. Dengan apa? Membangun Kementerian HAM. Ya. Supaya Kementerian HAM ini dapat dipakai sebagai ujung tombak untuk pemenuhan HAM, penegakan HAM, pembangunan HAM. Ya. Berdasarkan Pancasila. HAM kita tuh jangan kita menjiplak atau kita langsung mengambil HAM dari negara barat. Tidak. Kita punya karakteristik tersendiri. HAM berdasarkan Pancasila, karena dalam Pancasila itu ada pemenuhan HAM di situ. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kan, untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kan, supaya terjadi persatuan dan demokrasi terjaga di dalam Pancasila itu. Saya kira itu. Saat ini kan HAM sebagai tameng, Bapak. Jadi contohnya bicara yang up to date masalah medsos. Netizen berkomentar apa aja, mau caci maki lah, apa segala macam.
itu ketika diproses hukum, dia bilang ini kan HAM, ini saya mau berpendapat begitu ya, ini hak saya gitu. Nah itu apa batasannya sih Pak untuk masyarakat agar lu nggak boleh begitu? Ini medsos memang boleh berkomentar, tapi ya nggak boleh menyinggung. Apa batasannya Pak untuk masyarakat supaya dia bisa jaga jempolnya? Kan masyarakat lebih cepat dari petir Pak kalau ngetik, geledek aja kalah gitu. Jadi apa menurut Bapak batasan yang harus ini oleh masyarakat? Oke. HAM itu tidak berada pada ruang hampa. HAM itu berada pada ruang yang ada batasnya. Apa yang membatasi HAM? Peraturan perundang-undangan, hukum. Jadi tidak tanpa batas, tidak tak terbatas HAM-nya. HAM ada batasnya. Ketika seseorang merasakan bahwa hak asasi dia mau melakukan apa saja, dia harus berpikir, akibat dari dia lakukan atas nama HAM itu mempunyai konsekuensi logis secara hukum. Misalnya seperti tadi dikatakan, dia mencaci maki orang, dia membuli orang, ya kan? Dia menghina orang lewat medsos dan sebagainya. Dia harus berhadapan dengan hukum, walaupun memang hak dia. Tetapi hak dia itu dibatasi oleh hukum. Perbuatan lu menghina orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, mengancam orang, konsekuensi hukumnya ada pada peraturan hukum. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa sampai itu harus dibatasi? Supaya terjadi keseimbangan. Kembali lagi, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Orang berbicara HAM, tapi dia tidak pernah bayar pajak. Dia melanggar HAM itu. Dia berkuar-kuar, saya pejuang HAM, saya pembela HAM, tapi tidak pernah bayar pajak. Dia pelanggar HAM. Ya. Iya kan? Itu. Dan saya baru ngefans sama seperti saya fans sama drama Korea Pak, sama Pak Presiden kita, karena beliau mau membangun penjara untuk para koruptor yang kalau koruptor itu mau keluar ketemunya sama hiu katanya. Nah itu melanggar HAM nggak Pak? Saya sepakat itu. Nah tapi kan melanggar HAM. Enggak. Kalau digigit hiu? Selama mereka tidak dihukum mati. Kalau mereka melarikan diri dan digigit hiu, ya itu risiko dia. Bukan pelanggar HAM. Bukan melanggar HAM, risiko dia. Mereka ditempatkan di satu penjara terpencil itu justru untuk menjaga HAM mereka. Nanti sebagai warga negara dia akan mengatakan gini, siapa suruh saya ditaruh di tempat yang ini, di mana gitu, yang ada hiunya gitu. Ya kita pertanyakan lagi, siapa suruh kamu mencuri uang rakyat? Ya kan? Lu enak mengambil uang rakyat, enak menimbun harta dari korupsi, tanpa lu mau dibatasi oleh hukum, ya nggak bisa dong. Salah satu cara membatasinya itu ya dalam penjara. Pun sekalipun penjara terpencil. Makan bila perlu, saya sepakat dengan ada beberapa pernyataan tidak usah dikasih makan. Tidak usah dikasih makan. Asam lambung nanti Pak? Bukan, kasih alat bertani, berkebun mereka di situ. Oh, jadi makan dari hasil itu? Dari hasil yang mereka kerjakan sendiri. Jangan enak negara keluarin makan APBN berapa? Sampai defisit Pak? Sampai defisit untuk memberikan makan narapidana kan? Ya, kasih ya. Mereka bekerja sendiri. Tapi itu khusus untuk koruptor ya Pak? Untuk koruptor. Ya. Tempat terpencil, tempatnya luas, di tengah lautan, tapi ada lahan untuk mereka bertani, berkebun. Jadi mereka makan tuh dari hasil pekerjaan mereka. Supaya mereka merasakan betapa pedihnya para petani, betapa pedihnya para nelayan, betapa pedihnya orang-orang yang mengais sampah untuk mendapat makan. Mereka tinggal main meraup aja gitu. Iya, nah situlah mereka diajarkan. Ya. Dan saya sepakat itu. Nah kalau bisa jangan hiu doang Pak. Kalau pada saat rapat kenegaraan piranha gitu Pak, misalnya biar selesai semua, biar aja gitu kan. Kalau di laut itu berbagai macam
binatang, Ya. bukan hanya hiu, piranha. Tapi harus yang tadi di daratannya juga harus ada satu makhluk yang mencekam, misalnya Komodo. kucing hutan, komodo gitu, biar Pokoknya binatang buas, mencekam gitu, ya. binatang buas lah. Biar mereka nggak bisa hidup tenang, Pak. Aduh, ya itu kalau ada satu pulau terpencil yang di mana banyak binatang buasnya, kemudian hiu apa segala, ya itu merupakan salah satu bentuk apa yang namanya, bagaimana mereka kembali merenung bahwa ketakutan masyarakat tuh ada. Nah sekarang mereka merasa takut kan, ditempatkan di situ. Ketakutan masyarakat terhadap masa depan mereka yang suram karena tindakan korup itu ada. Nah sekarang you rasakan ketakutan itu, tapi bukan ketakutan terhadap manusia, terhadap binatang. Bagaimana rasanya, gitu kan? Kalau menurut Bapak korupsi ini melanggar HAM nggak sih? Sangat melanggar. Tapi di Indonesia koruptor diperlakukan secara khusus ya, Pak? Nah itu yang menjadi, saya bilang, sistem lagi, kembali ke sistem itu, ya kan? Jadi para koruptor ini bisa diperlakukan secara khusus itu dari hulu ke hilir, dari mulai penyidikan, penuntutan, persidangan, dan vonis. Ada orang korupsi 300 triliun, dia hukum 6 tahun. Ya kan? Setelah presiden bersuara, Menteri HAM bersuara, 20 tahun. baru dihukum 20 tahun, masih rendah itu. Kalau saya bilang seumur hidup, jangan hukuman mati, seumur hidup. Seumur hidup sita semua harta bendanya. Ya. Itu baru. Kalau hukuman mati enak dia. Dia mati, keluarganya menikmati. Ya kan? Ada kaitan dengan undang-undang perampasan aset nggak sih, Pak? Nih? Saya kira berhubungan juga sih. Untuk menyita hak orang itu kan ada undang-undang perampasan aset. Dimiskinkan gitu, Pak? Ya? Dimiskinkan itu harus ada. Tapi melanggar HAM nanti. Enggak. Orang ini saya cari uangnya sampai banyak begini, terus negara ambil Nah, itu gitu kan harus aja. selektif, Mbak. Nggak bisa juga orang dimiskinkan ketika dia belum menjabat, dia sudah punya harta, kemudian ketika dia menjabat dia korupsi, kemudian diambil semua harta dari sebelum dia menjabat itu juga harus selektif. Ya kan? Ambillah harta, uang yang dia curi sejak dia menjabat, sampai dia tertangkap. Itu baru adil, itu loh. Nggak adil kalau diambil dari sebelum dia menjabat, dia berusaha keras bekerja, ya kan, misalnya dia dapat harta terus diambil, atau warisan orang tua, misalnya tanah itu diwariskan, harta diwariskan terus diambil, itu juga nggak adil, nggak fair, Ya. gitu loh. Jadi ada hukum itu ada asas keadilan, asas kemanfaatan, itu harus dipegang. Dan ada hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia pun juga mempunyai batasan. Saya kira itu. Ya, Bapak, apa terkait dengan regulasi tentang HAM? Menurut Bapak, apa yang harus di-upgrade atau ditambahkan atau diubah agar bisa diterima baik oleh masyarakat? Jadi begini, yang pertama-tama kita harus mereview dulu dan merevisi Undang-Undang HAM 39 tahun 99. Itu kan dibuat pada saat zaman reformasi. Berarti udah nggak relevan? 99 sampai sekarang nggak relevan lagi. Udah berapa tahun, berapa puluh tahun. Harus di-upgrade undang-undang itu, supaya disesuaikan dengan kondisi kehidupan nyata saat ini. Dulu kan nomenklaturnya memberikan kewenangan kepada Komnas HAM. Itu pun Komnas HAM hanya kewenangannya menyelidiki dan memberikan rekomendasi. Dia tidak ada upaya memaksa itu. Kemudian sekarang sudah ada Kementerian HAM. Di mana Kementerian HAM itu punya peran dalam undang-undang itu? Kan belum diatur. Kementerian HAM ini bekerja hanya berdasarkan Perpres 156 2024 tentang Kementerian HAM.
Walaupun ada landasan hukum lainnya, yaitu Undang-Undang 39, 99. Dan ada juga pasal 28D, 28I, Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Tetapi khusus untuk Kementerian HAM itu belum ada undang-undangnya. Itu harus dibuat. Dan Undang-Undang 39 dan lagi menuju ke sana, Pak ya? sedang menuju ke sana. Dan harus direvisi Undang-Undang 39, 99. Agar terjadi harmonisasi dari setiap peraturan perundangan yang mengatur masalah hak asasi manusia dan hukum. Itu. Oke, baik. Bapak mungkin mau berpesan kepada masyarakat agar jangan melanggar HAM, dan HAM itu jangan diartikan seenak maunya dia aja gitu. Silakan, Pak. Ya, jadi bagi saya apabila seseorang berteriak masalah HAM, dia juga harus mentaati HAM itu. Dengan cara apa? Ketika dia berteriak masalah HAM, dia juga sudah harus melaksanakan kewajibannya. Supaya jangan ketika berteriak masalah HAM, tapi kewajiban tidak pernah dilakukan. Tidak seimbang. Artinya apa? Dia berteriak tentang HAM dia, tapi melanggar HAM orang lain. Misalnya demonstrasi. Mereka yel-yel masalah HAM, tapi mereka melanggar hak pengguna jalan yang lain. Tidak fair juga kan? Nah, maka HAM itu ada batasannya. Batasannya apa? Hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan hukum pun ditegakkan juga harus berbasiskan pada HAM. Supaya tidak semena-mena. Menghukum orang tanpa salah, menghukum orang dengan aturan yang tidak ada, atau menghukum orang dengan aturan yang berlaku surut. Itu pun tidak boleh. Ya. Itu melanggar HAM. Saya kira itu. Jadi baik masyarakat, baik aparat penegak hukum, dimanapun kau berada, setiap perbuatan pelanggaran HAM, di situ ada pelanggaran hukum. Setiap perbuatan pelanggaran hukum, di situ ada pelanggaran HAM. Maka jadikan HAM itu sebagai pedoman dalam kehidupanmu. Jangan berbicara HAM tapi melanggar HAM orang lain. Jangan berbicara HAM tapi tidak melakukan kewajiban. Saya kira itu pesan saya. Ya. Dan karena Bapak saya ini dikenal dengan lemah lembut, kalau ketemu dengan kakak saya, Kak Alam, kalau tidak bisa dibina, nanti dibinasakan, katanya gitu, Pak. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh Ya. itu. Kalau kita nggak bisa bina terus dibinasakan, nggak boleh. Binasakan maksudnya dengan ya tadi ditaruh di hiu, kalau Kalau nggak bisa dibina, di rotan. di rotan. Itu yang boleh itu di rotan. Kalau dibinasakan jangan, karena kita tidak punya hak yang diberikan Tuhan pada kita untuk mencabut nyawa orang. Ya. Itu. Tapi rotannya diumpetin sama anak-anak, jadi Kak Alam nggak boleh ngerotan. Terima kasih Bapak waktunya. Baik, Happy sama-sama. banget di tengah Bapak meeting tadi, Ya, bermacet-macet lagi balik ke kantor. ya. Tapi pulang jam berapa, Pak? Saya pulang tuh nggak tahu waktu. Di kantor. Kapan selesai kerjaan baru saya pulang. Karena saya prinsipnya tidak mau membawa pulang pekerjaan di rumah. Ibu marah juga kan? Ibu sih nggak marah, tapi kita yang nggak bisa tidur. Oh, kirain ibu bilang, ini bawa berkas Bukan, gitu. kita nggak bisa tidur, ini pekerjaan belum selesai nih, belum selesai. Ya udah, pekerjaan tinggalkan di kantor yang belum selesai, kita pulang rumah tidur udah. Walaupun sejam 2 jam nyenyak. Tapi ada yang menurut saya Bapak pejabat yang aneh juga, karena Sabtu Minggu Bapak itu stay masih online dan masih jawab WA. Biasanya tuh kalau Sabtu Minggu kami akan menerima balasan Senin. WA-nya Jumat, dibalasnya Senin. Kalau Bapak nggak Sabtu mau jam berapapun itu pasti dibalas. Ada juga pejabat yang pegang HP ajudannya. Nah, Itu nanti Bapak nggak ya pegang HP sendiri? pegang HP sendiri. Nanti yang balas, oh Bapak lagi sibuk. Nah, itu sebenarnya nggak boleh begitu. Kau terpilih sebagai pejabat berarti kau pelayan masyarakat. Namanya pelayan ya harus siap setia, siap sedia 24 jam. Ya. Gitu. Dan kalau misalnya
masyarakat juga mau mengadu langsung ke Bapak itu boleh juga. Silakan. Silakan. Dan Bapak pernah berkunjung ke lapas, pernah ketemu dengan klien Bapak yang Bapak pernah bela nggak sih? Ada beberapa saya ketemu dan mereka rindu. Mereka rindu. Tapi bukan. Bahkan saya nggak dilepas untuk pulang. Ini serius, nggak dilepas untuk pulang. Ya. Ada satu lapas yang paling saya suka, itu lapas Cebongan di Jogja. Bahkan saya berjanji akan kembali ke sana nginep. Nginep di lapas, Pak? Tidur mana, Bapak? Ada gelarannya tikar di bawah. Sama Sama para narapidana. Karena di situ lapas yang cukup mau dibilang dalam tanda kutip modern. Dan itu menjadi role model. role model wisata dari mahasiswa dan pelajar untuk mengenal lapas itu secara. Kapan-kapan kalau Bapak berkunjung, kami bolehlah diajak, Pak. Boleh, saya akan ajak. Mungkin setelah Idul Fitri ya, Lebaran saya akan ke sana. Dan situ ada berbagai macam fasilitas. Orang yang suka nyanyi ada band. Ya, yang main ya teman-teman narapidana. Orang yang suka ngelukis, itu lukisan saya itu, dilukis oleh orang lapas itu. Narapidana. Narapidana. Ada tukang ukirnya, ada tukang jahitnya, lengkap tukang cuci motornya, ini lengkap tukang bengkelnya. Nah, disitulah memanusiakan manusia di situ. Kepala lapas itu namanya tuh si Keli. Ada lagi satu lapas di lapas Tangerang, lapas pemuda. Para narapidana itu bisa kuliah sampai S1 bahkan S2. Di dalam, Pak? Di dalam. Kerjasama dengan ustaz swasta tertentu, dan ustaz itu datang memberikan kuliah, bukan kuliah online. Bayangkan. Itu kalapasnya namanya Yogi. Saya bilang, Yogi, kamu stop. Memenuhi pemenuhan HAM melalui pendidikan. Karena di Undang-Undang 22 tahun 2022 itu ada pemenuhan pendidikan bagi yang putus sekolah atau putus kuliah. Bayangin ada narapidana yang S2 di dalam. Nah, sekarang saya lagi berusaha untuk bagaimana caranya dengan terobosan-terobosan yang ada menghapuskan SKCK bagi para narapidana yang sudah menjalani hukumannya. Nah, ini penting nih, Mbak, catat ini sangat penting. Karena apa? Dengan SKCK yang masih dibebankan pada mereka sama dengan dihukum mati. Berarti, tapi setelah mereka menjalani hukuman kan, Pak, baru diputihkan Ya, atau apa namanya? setelah mereka menjalani hukuman, mereka keluar, mereka kan ingin mencari pekerjaan. Tapi masih dibebankan dengan harus ada SKCK. Dan masyarakat kita juga belum siap menerima mereka. Itu gitu, Pak. stigma itu kan masih ada. Ya. Nah, oleh karena itu SKCK itu perlu dihapus agar mereka kembali bisa membina hidup mereka lebih baik lagi. Kalau nggak dihapus, mereka susah cari kerja, mending saya buat jahat, membuat kriminal. Toh di penjara saya dapat makan, dapat kaos, dapat seragam, dapat sabun. Enak hidup di penjara kita, punya teman banyak, jadi residivis akhirnya kan. Ya. Itulah SKCK itu harus dicabut. Nah, sekarang kita lagi menyusun satu surat dari Menteri kepada Kapolri untuk mencabut SKCK. Kemudian kita tidak lanjuti dengan semacam peraturan Menteri untuk mencabut SKCK itu, agar para warga binaan, para narapidana yang telah selesai menjalani hukuman mereka dan sudah bertobat dan mau berbuat baik, mau menghidupi keluarganya, mau mencari pekerjaan untuk kebutuhan ekonominya, dapat bekerja dengan baik. Tapi kadang-kadang susah juga, Pak. Stigma itu masih melekat di masyarakat. Pola pikir kita yang susah. Harus kita mulai. Kalau kita, ibarat kita membawa mobil, kita lihat spion ke belakang terus, nabrak kita kan. Kita harus lihat ke depan kan. Tapi kalau kita nyetir mobil, kita lihatnya spion terus. Ada motor atau orang nyebrang depan, kita nggak tahu, tabrak. Filosofi ya di situ. Ya.
Jadi kita hidup ini jangan ibarat lihat spion ke belakang. Lihatlah ke depan supaya kita bisa mengantisipasi. Ya, baik. Terima kasih waktunya Bapak. Begitu ya teman-teman, jadi HAM itu jangan diartikan luas dan HAM itu harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak Nikolai. Halo. Ini salam P5 HAM. Oh gitu ya.